Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Esti Regina Putri. Saya dari SD Negeri 3 Marge. Hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Dahulu kala, hiduplah suatu keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Mereka tinggal di pesisir pantai Pulau Sumatera. Keluarga tersebut sangatlah miskin hingga pada suatu waktu karena ekonomi keluarga yang sudah sangat memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk pergi mencari nafkah dengan menyeberangi lautan yang luas untuk ke negeri seberang. Setelah kepergian sang ayah, tinggallah Malin Kundang dan ibunya. Waktu demi waktu berlalu. Seminggu, sebulan, hingga setahun lamanya. Ayah Malin Kundang tidak kunjung kembali ke kampung halamannya. Karena hal itu, ibunya harus menggantikan posisi sang ayah untuk mencari nafkah. Malin Kundang termasuk anak yang cukup cerdas walaupun sedikit nakal. Pada suatu waktu, ia pernah mengajar ayam dan memukulnya menggunakan sapu. Dan akhirnya ia terjatuh karena tersandung batu. Karena itu, ia memiliki luka di lengan kanannya. Luka tersebut membekas di lengan kanan Malin. Singkat cerita, kini Malin Kundang sudah beranjak dewasa. Ia sangat menyayangi dan mencintai ibunya yang sudah bekerja banting tulang dengan menjadi seorang penjual kue untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk dirinya. Karena merasa kasihan kepada ibunya, Malin Kundang berpikir untuk membantu ibunya mencari nafkah di negeri seberang. Dengan harapan ketika kembali lagi ke kampung halamannya nanti, ia sudah menjadi orang yang terpandang dan amat kaya raya. Bu, ini kesempatan yang baik dan amat langka bagiku, kata Malin. Belum tentu ada kapal sebesar ini yang merapat dalam waktu setahun sekali di pantai ini. Aku janji akan merubah nasib kita jika saya sudah menjadi orang yang kaya raya, ucap Malin Kundang. Awalnya ibunya tidaklah setuju dengan hal itu karena mengingat sang suami yang tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Karena Malin Kundang selalu mendesak dan bersikeras untuk memenuhi niatnya itu, akhirnya ibunya rela melepas kepergian Malin Kundang. Malin Kundang pun akhirnya berangkat dengan menumpang kapal seorang saudagar yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi kaya raya. Di pertengahan perjalanan, kapal yang ditumpangi Malin Kundang diserang oleh serombongan bajak laut. Barang-barang yang ada di kapal tersebut dirampas oleh para bajak laut. Tidak hanya itu, sebagian awak kapal dan pedagang yang menumpang di kapal tersebut juga dibunuh oleh mereka. Beruntunglah Malin Kundang yang sempat bersembunyi di sebuah ruangan kecil tertutupi kayu, sehingga ia terselamatkan dari amukan para bajak laut. Kapal pun terkatung-katung di tengah lautan. Perlahan-lahan kapal sampai di sebuah pantai. Dengan sekuat tenaga, Malin Kundang berjalan terus hingga ia ditolong oleh seseorang penduduk desa terdekat dari pantai. Desa tersebut amatlah subur. Malin pun sekarang tinggal di desa itu. Dengan kegigihan dan keuletannya dalam bekerja, kini Malin Kundang berhasil menjadi orang yang amat kaya raya. Dan ia mempersunting seorang gadis bangsawan yang berderajat tinggi untuk menjadi istrinya. Berita kekayaan dan pernikahan Malin Kundang akhirnya sampai di telinga ibunya.
Ibunya merasa sangat senang dan bersyukur karena anaknya berhasil menjadi orang yang sukses. Sejak itu, ibunya selalu pergi ke dermaga untuk menantikan anaknya yang diharapkan dapat pulang kembali ke kampung halamannya. Namun, setiap kapal yang mendekat tidak juga ditemukan anaknya itu. Tetapi, ia yakin bahwa suatu hari nanti anaknya pasti akan kembali menemuinya. Beberapa waktu setelah menikah, Malin Kundang dan istrinya akhirnya melaksanakan pelayaran, disertai dengan 2 anak buah kapal dan pengawalnya. Ibu Malin Kundang melihat ada 2 kapal menuju ke dermaga dan 2 orang yang mengenakan pakaian menyilaukan mata. Ia sangat yakin bahwa itu adalah anak yang ditunggu-tunggunya selama ini, yaitu Malin Kundang dan istrinya. Setelah kapal sampai di dermaga, ibunya langsung bergegas menuju dermaga kapal tersebut. Malin Kundang akhirnya turun dari kapal. Ibunya berdesak-desakan dengan orang-orang yang ingin menyaksikan sepasang muda-budi yang ada di atas geladak kapal tersebut. Setelah cukup dekat, Ibu Malin Kundang melihat ada bekas luka di lengan kanan pemuda tersebut. Ia menjadi sangat yakin bahwa itu adalah anaknya, Malin Kundang. Ibunya langsung memeluk pemuda tersebut. Sambil memeluk, ia berkata, "Malin Kundang, anakku, mengapa engkau pergi begitu lama, Nak, tanpa memberi ibu kabar?" Ucap ibunya. Malin Kundang terpana melihat wanita tua berpakaian kotor dan compang-camping memeluk tubuhnya. Ia menjadi marah karena seingatnya ibunya adalah wanita yang kuat dan tegar badannya yang dapat menggendongnya kemanapun yang ia mau. Belum sempat berpikir dengan tenang, istrinya pun berkata, "Wanita buruk inikah ibumu? Mengapa engkau mendustaiku? Bukankah kau mengatakan padaku bahwa ibumu adalah seorang yang sederajat dengan kami? Lalu ini siapa? Bahkan baju lusuhnya saja tidak sesuai dengan bajuku yang mewah dan mahal ini." Hardik sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Malin Kundang semakin marah karena ia akan malu dan gengsi jika hal ini diketahui oleh istrinya dan anak buahnya. Malin Kundang pun langsung melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. "Hei perempuan tidak tahu diri, sembarangan saja kau mengaku-ngaku sebagai ibuku," ucap Malin Kundang. Dan dalam hatinya pun berkata, jikalau wanita tua itu memang benar ibunya, ia tidak akan mengakuinya. Wanita tua itu pun jatuh terduduk di atas pasir dan berkata lagi, "Malin Kundang, Malin Kundang, aku ini ya ibumu, Nak, aku ibumu." Melihat wanita tua itu hendak memeluk kakinya, Malin Kundang merasa sangat marah dan ia menendang ibunya sambil berkata, "Hei perempuan tua, ibuku tidak mungkin seperti engkau yang melarat, bau dan dekil." "Wanita ini ibumu?" tanya sang istri sekali lagi. "Bukan, dia hanya seorang pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku agar mendapatkan harta dariku," ucap Malin kepada istrinya sambil menjauh dari ibunya. Mendengar perkataan anaknya, hatinya terasa pedih bagaikan ditusuk-tusuk. Dan wanita tua itu pun menengadah ke langit sambil mengangkat kedua tangannya. Sambil ia berseru dengan hati yang terkoyak-koyak dan berderai air mata.
pemuda tersebut memang bukan anakku. Aku mengampuni semua perbuatannya tadi. Tetapi jika dia memang anakku yang bernama Malin Kundang, aku memohon keadilanmu. Kutuklah dia menjadi seorang batu. Beberapa waktu kemudian, cuaca di sekitar laut yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Hujan turun amat deras. Badai datang dan tiba-tiba menghantam kapal Malin Kundang. Petir menyambar, kapal hancur berkeping-keping. Orang-orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Perlahan-lahan, kaki Malin Kundang terasa kaku dan keras. Kakiku, apa yang terjadi? Ibu, tolong aku, Bu. Aku telah durhaka kepadamu. Maafkan aku, Bu. Ampun, Bu. Kala itu, pagi hari, badai mulai mereda dan cuaca kembali normal lagi. Sehingga terlihat kepingan kapal yang hancur. Dan tak jauh dari kepingan kapal tersebut terdapat sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itu adalah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan dari ibunya. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut pesan moral yang kita dapatkan yaitu kita harus menyayangi, menghormati, dan mencintai orang tua kita. Kita tidak boleh sombong dan angkuh ketika kita sudah menjadi orang yang sukses. Dan akibat dari perbuatan buruk pasti akan selalu datang. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.